Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membahas tentang katabolisme. Katabolisme juga bagian dari metabolisme. Ya, pengertian dari katabolisme adalah proses penguraian senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang lebih sederhana. Macam-macam katabolisme, di mana di dalam tubuh terjadi beberapa proses katabolisme, yaitu katabolisme karbohidrat, katabolisme lemak, dan katabolisme protein. Contoh katabolisme karbohidrat adalah respirasi aerob, yaitu proses perombakan atau pembakaran dengan menggunakan oksigen. Ada juga respirasi anaerob, yaitu proses pernapasan yang tidak memerlukan oksigen. Di dalam respirasi aerob, ada yang melalui jalur siklus Krebs karena penemunya ada si Krebs, dan ada yang melalui jalur pentosa fosfat karena nanti dihasilkannya senyawa fosfat. Nah, pada peristiwa siklus Krebs terjadinya proses glikolisis, dikarboksilasi oksidatif, dan siklus Krebs itu sendiri. Nah, di dalam siklus Krebs terjadi proses perombakan glukosa menjadi senyawa asam pirufat. Nah, glukosa yang terdiri dari 6 atom C akan berubah menjadi 3 atom C melalui peristiwa yang disebut glikolisis. Dihasilkanlah energi asam trifosfat dan NADH. Nah, pada proses perombakan asam pirufat menjadi asetil koenzim A melalui dikarboksilasi oksidatif, dihasilkan pula NADH. Nah, peristiwa perombakan asetil koenzim A melalui siklus Krebs di mana terjadinya perubahan asam sitrat menjadi asam oksaloasetat. Kemudian melingkar terus terjadi proses perombakan sampailah dihasilkan NADH, FADH2 dan GTP atau ATP. Nah, peristiwa proses perombakan ini dari glukosa menjadi asam pirufat, asam koenzim diperoleh ATP, NADH, NHPA, DH2 dan ATP ini merupakan rantai transport elektron respirasi. Terjadinya proses pemindahan elektron dari satu senyawa ke senyawa berikutnya. Glikolisis terjadi di cairan sel atau di dalam cairan sel atau sitosel melalui 4 tahap atau step. Step pertama, perubahan glikolisis menjadi pada peristiwa glikolisis, perubahan glukosa menjadi glukosa 6-fosfat, kemudian dari glukosa 6-fosfat akan berubah menjadi fruktosa. Nah, ini masih dalam tahap pertama peristiwa glikolisis. Nah, setelah itu dilanjutkan dengan tahap kedua atau step yang kedua, perubahan dari senyawa fruktosa atau fosfogliseril aldehid berubah menjadi 1,3-difosfogliserid asid. Nah, dihasilkanlah NADH positif. Pada tahap yang ketiga, peristiwa perombakan fosfogliserid asid menjadi 2 molekul fosfogliserid asid dan dihasilkanlah energi ATP. Untuk tahap yang keempat, peristiwa glikolisis ini terjadinya perombakan fosfonolfirafik berubah menjadi furufat dan menghasilkan ADP, asam difosfat. Nah, proses glikolisis ini, produk yang dihasilkan adalah 2 molekul asam pirufat, 2 NADH, dan 2 ATP atau asam trifosfat. Selanjutnya, peristiwa dikarboksilasi oksidatif pada sel eukariotik terjadi di dalam mitokondria. Sel eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti. Nah, kebalikannya, sel prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti. Terjadi di sitosol, di dalam cairan sel. Reaksinya, perombakan asam pirufat berubah menjadi asetil CoA. Nah, inilah terjadinya pembuangan gas CO2 atau pengeluaran CO2 dan dihasilkannya NADH serta COA. Nah, kesimpulannya, di dalam peristiwa dikarboksilasi oksidatif dihasilkanlah produk 2 molekul asetil CoA ya, dan 2 karbon dioksida dan juga 2 molekul NADH.
pada peristiwa siklus Krebs terjadi di matriks mitokondria. Mitokondria adalah organel sel yang berfungsi untuk terjadinya proses respirasi sel. Mitokondria memiliki dua membran, membran luar dan membran dalam. Nah, ini pada siklus Krebs terjadi di dalam mitokondria itu sendiri. Nah, terjadinya siklik atau siklus ini dari proses oksaloasetat berubah menjadi senyawa malat, berubah lagi menjadi senyawa pumarat, kemudian susinat, berubah lagi menjadi succinyl COH, kemudian oksoglutarate, dan berubah menjadi isositrat, kemudian berubah menjadi sitrat, yang hasilnya nanti akan menghasilkan asetil COA dan juga oksaloasetat. Begitu seterusnya berulang-ulang di dalam tubuh kita. Produk hasil yang diperoleh adalah di dalam siklus Krebs ini akan menghasilkan produk hasilnya adalah 4 molekul COA, 6 NADH, 2 FADH2, dan 2 ATP. Selanjutnya, di dalam peristiwa respirasi aerob setelah adanya glikolisis, kemudian siklus Krebs, adanya transfer elektron, perpindahan elektron terjadi di membran dalam mitokondria. Nah, ini tadi saya katakan bahwasanya mitokondria adalah organel sel tempat berlangsungnya respirasi sel. Dia memiliki dua membran, membran dalam dan membran luar. Nah, pada bagian membran dalam mitokondria terjadinya transfer elektron ini dihasilkannya 6 molekul H2O atau air dan 32 ATP. Jumlah total ATP yang dihasilkan dalam respirasi aerob melalui jalur siklus Krebs adalah sebagai berikut. Nah, terjadinya proses perombakan glukosa berubah menjadi asam pirufat melalui proses glikolisis. Dan selanjutnya molekul pirufat ini berubah menjadi asetil CoA. Kemudian melalui siklus Krebs dia terjadinya transfer elektron. Akhirnya dihasilkanlah oksigen dan H2O. Nah, perubahan dihasilkanlah CO2. Maaf ya, dihasilkan CO2. Nah, pada saat proses glukosa berubah menjadi glikolisis ini dihasilkan 2 molekul ATP. Energi asam trifosfat inilah yang digunakan untuk energi pergerakan otot kita. Nah, dari hasil siklus Krebs diperoleh 2 molekul ATP juga, energi yang digunakan untuk pergerakan otot. Jadi hasil ATP dalam transfer elektronnya ada 4 molekul ATP ya. Di sini 32 ATP sebagai hasil akhir atau produk akhirnya. Selanjutnya respirasi aerob melalui jalur pentosa fosfat. Tadi melalui jalur siklus Krebs ya. Jadi dalam peristiwa pernafasan yang menggunakan oksigen ada dua jenis proses perombakan, bisa melalui jalur tadi melalui jalur siklus Krebs, sekarang melalui jalur pentosa fosfat. Nah, peristiwa perombakan glukosa menjadi glukosa 6P ya, 6 fosfat di mana dihasilkannya ATP, ADP, kemudian dihasilkan asam fosfoglukonat yang akan berubah menjadi ribulosa yang selanjutnya akan berputar kembali menjadi glukosa 6 fosfat. Nah, begitu seterusnya sampailah terjadi siklus pentosa fosfat. Hasil akhir dari respirasi aerob pentosa fosfat dihasilkanlah karbon dioksida CO2 dan 2 molekul NADPH2. Nah, dalam peristiwa katabolisme karbohidrat, selain respirasi aerob, ada respirasi anaerob, yaitu respirasi tanpa menggunakan oksigen. Contohnya adalah fermentasi asam laktat. Nah, ini terjadi di dalam otot. Perubahan glukosa menjadi asam pirufat melalui jalur glikolisis dihasilkan fosfophenolpirufat. Dan yang hasil akhirnya adalah 2 asam laknat. Nah, ini terjadi rasa pegal-pegal di otot apabila kita bekerja terlalu lama ya. Nah, ini contohnya adalah penguraian asam laktat atau proses fermentasi asam laktat. Contoh lain dari respirasi anaerob adalah fermentasi alkohol pada saat pembuatan tapai. Dihasilkanlah sejenis alkohol di sini. Etanol ini adalah derivat daripada alkohol.
Proses reaksi kimianya adalah perubahan glukosa menjadi 2 molekul asam pirufat melalui proses glikolisis dihasilkan 2 molekul ATP. Energi ATP ini yang nantinya akan digunakan untuk pergerakan otot. Selanjutnya, dari 2 molekul asam pirufat berubah menjadi 2 asetildehid, dihasilkanlah CO2. Nah, kemudian 2 molekul asetaldehid inilah yang nantinya akan berubah menjadi 2 molekul etanol, ya NADH dan NAD positif itu yang akan dibebaskan. Nah, katabolisme lemak dan protein di dalam tubuh. Nah, peristiwa katabolisme protein apabila dia berlebih maka akan diuraikan melalui senyawa urea atau senyawa urin, melalui urin ya, dalam bentuk urea. Nah, karbohidrat apabila berlebih dalam tubuh nanti dia akan mengalir terus di dalam darah. Jadi kelebihan karbohidrat akan tersimpan di dalam tubuh dan kelebihan lemak pun akan tersimpan di dalam tubuh. Nah, kalau dia overload dalam karbohidrat maka terjadilah penyakit kencing gula atau penyakit manis, penyakit gula ya. Sedangkan lemak kalau berlebih pun dia akan membentuk kumpulan dari badan lemak yang nantinya akan mengakibatkan dampaknya bagi tubuh ya terjadinya penyumbatan pembuluh darah. Nah, kita bahas dulu tentang katabolisme lemak. Dibantu oleh enzim lipase, dimulai dengan pemecahan lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Asam lemak diubah menjadi asetil CoA. Gliserol akan dirubah menjadi fosfoglyceraldehyde atau PGAL. Katabolisme protein dimulai dengan pemecahan protein yang dibantu oleh enzim protease dan peptidase menjadi asam amino. Asam amino mengalami reaksi deaminasi yang menghasilkan gugus amin NH3 dan asam keton. Nah, ini kita bahasnya akan lebih mendetail dalam contoh-contoh soal. Oke? Baiklah, sampai di sini yang dapat saya jelaskan terkait dengan pengertian katabolisme dan macam-macam katabolisme yang terjadi di dalam tubuh. Saya mengucapkan terima kasih kepada PT Intan Pariwara yang telah memfasilitasi PowerPoint ini dan kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.